Kalau chemistry atau apa, kayak kita udah sama-sama udah pada dewasa ya. Kita juga di dunia entertain ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Kalau misalkan dijodohin secara real life ya, kehidupan pribadi, berarti tuh netizen yang bodoh lebih tepatnya. Bahasa ya bisa dibilang bodoh ya, karena gini, ini semuanya kan pasti kan sudah menemukan pasangan masing-masing, sudah menemukan dambaan hatinya. Terus ya kenapa harus dijodoh-jodohin? Karena ini kan kita cuma beradik kan, kita berperan. Di sini kan kita jatuhnya lagi memakai topeng untuk berperan sebagai Andin atau sebagai Al. Tapi kalau aslinya Amanda sama Arya pasti beda lah. Gimana ya? Gue nggak bisa ngatur pikiran mereka sih, gue nggak bisa ngatur omongan mereka gitu kan, pikiran mereka, mulut-mulutnya mereka gitu. Ya sebenarnya hak-hak mereka sih, mereka mau komen apapun juga ya, gue sih orangnya bodo amat ya, nggak pernah nanggepin yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau dari gue sih ya mendingan suka sama karyanya aja gitu. Kalau memang sekarang mereka baper dan segala macam kan berarti pesan yang kita sampaikan kan otomatis alhamdulillah masuk, berarti kan pesan yang kita sampaikan, rasa yang kita berikan, kejujuran yang kita berikan, karena kan acting kan mengenai rasa dan kejujuran. Penonton pada baper melihat acting dengan Al itu gimana sih untuk cara menjalin chemistry? Gak jalin chemistry apa-apa sih. Karena maksudnya di sini kita sama-sama kerja aja sih. Kita fokus untuk kerja, fokus untuk membaikkan orang-orang yang ada di rumah, cari duit aja. Terus kalau chemistry atau apa, kayak kita udah sama-sama udah pada dewasa ya. Kita juga di dunia entertain ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Pasti kan juga udah pernah ngalamin lika-liku di dunia entertain seperti apa, jadi ya nggak perlu harus jalin chemistry atau apa sih. Tapi untungnya kita dipertemukan dengan komposisi yang semuanya pas. Tidak ada yang berusaha untuk menjadi seorang bintang, tidak ada yang berusaha untuk menjadi yang terlihat sangat baik, tuh nggak, biasa aja. Semuanya cuma mau ngasih yang terbaik. Kita berdua tipe orang yang jarang ngobrol sih. Aku sibuk dengan urusanku, dia sibuk dengan urusannya dia. Jadi kita ya udah on set, kita ya berperan aja sih. Kita sama sutradara ngobrol paling kayak secara adegan-adegan aja. Kalian sendiri suka baper sendiri nggak sih sama scene yang kalian? Baper karena kayak aduh ceritanya lucu banget sih, kok bagus banget ya ternyata penulis bikin skenarionya dan lain-lain. Menjaga perasaan masing-masing atau yang penting profesional aja? Ya, profesional lah. Karya kan udah ada istri, anak, kakak, punya pasangan. Gimana, nggak ada yang cemburu nggak? Enggak sih. Nyari duit buat keluarga buat orang-orang yang kita sayangi. Heboh deh. Netizen suka jodoh-jodohin sama kakak, gimana tuh? Udah biasa netizen mah gak ada kerjaannya, udah tinggal nikmatin, nonton aja sebenarnya, nggak usah ganggu kehidupan real life-nya sih. Nonton banyak gara-gara baper sampai mereka melihat ini cocok banget kalau maksudnya seumpama Radita gimana Apa? sama Radita Oh. bapernya penonton. Ya baper di sinetron aja lah, ya kan. Manda juga udah ada pasangannya yang mungkin udah ada tahap lebih maju lagi gitu kan. Kalau dikait-kaitan janganlah gitu, kasihan semuanya. Gue juga punya keluarga dan segala macem gitu kan. Ya baper nggak apa-apa ya, baper mah di sinetron aja gitu kan. Cuman ya kayak penonton yang cerdas, penonton yang suka sama karyanya lah gitu. Nggak usah semua baru couple dijodohin. Saya main film nggak pernah dijodohin. Di film lebih berani lagi adegan-adegan kan. Kak, ada harapan khusus dari kalian sendiri untuk sinetron ini biar cepet panjang atau? Saya nggak ada harapan apa-apa. Yang penting apapun yang saya bermain di sinetron ini, saya bermain lewat dari hati. Lewat dari hati saya ngasih unjuk kalau misalkan saya punya talenta. Saya ingin membuktikan kepada banyak orang yang mungkin ada beberapa yang nggak suka atau gimana, saya bisa melakukan itu dengan secara baik sih. Dan nggak pernah berharap untuk selalu menjadi nomor satu banget gitu loh. Setidaknya kalau misalkan selalu jadi nomor satu ya bagus, tapi nggak terlalu yang besar kepala sih, enggak, karena kan roda berputar ya. Netizen tidak menanyakan itu, tapi mungkin dari televisi aja sih yang manas-manasin, seakan putus, seakan ini, seakan heboh ini segala macam. Enggak kok, kita baik-baik aja.
Kak, ada harapan khusus dari kalian sendiri untuk sinetron ini biar cepet panjang atau Saya nggak ada berapa, gitu? saya nggak ada harapan apa-apa. Yang penting apapun yang saya bermain di sinetron ini, saya bermain lewat dari hati. Lewat dari hati saya ngasih unjuk kalau misalkan saya punya talenta. Saya ingin membuktikan kepada banyak orang yang mungkin ada beberapa yang nggak suka atau gimana, saya bisa melakukan itu dengan secara baik sih. Dan nggak pernah berharap untuk selalu menjadi nomor satu banget gitu loh. Setidaknya kalau ya untuk kalau misalkan selalu jadi nomor satu ya baik, bagus. Tapi nggak terlalu yang besar kepala sih, nggak, karena kan roda berputar ya. Gitu, pesannya nyampe apa enggak gitu, sama kayak kita ngirim surat tuh nyampe apa enggak. Kalau nyampe dibaca kan kita tahu isinya gitu kan. Kalau misalnya nggak nyampe kita nggak tahu gitu, kita ini pembawa pesan gitu aja. Sama siapa aja ayo, yang penting dibayar buat bayar cicilan. Heboh deh nih, ribet nih nanti judulnya, tagline-nya nih beda-beda nih. Manda, MNC kesel ya gue ya. Untuk masuk ke karakter ini gitu, seberapa sulitnya sih atau ada tantangan apa sih gitu? Sampai akhirnya actingnya bagus banget di layar kaca. Gak ada tantangan gimana-gimana sih. Mungkin aku ngobrol dulu sama sutradara, kamu maunya karakternya seperti apa. Ketika onset aku berperan sebagai ibu anak satu. Ketika ya udah setnya udah selesai, aku udah selesai syuting ya aku balik lagi ke Amanda. Lebih tepatnya aku tipe orang yang agak sedikit gila memang. Untuk nangis aku cepet, dalam hitungan berapa detik aku bisa langsung nangis karena semuanya tuh berawal dari hati. Apapun yang kita sampaikan lewat dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Gitu sih. Yang penting bermula dari hati aja. Amanda kan sempat bete banget ya, maksudnya kesel gitu dibilangin seperti itu, maksudnya di luar gitu nggak? Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu ngejaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Cuma supaya orang-orang penonton yang di rumah udah nikmatin aja sinetronnya, nikmatin jalan ceritanya. Udah sebagai kita yang memerankan itu udah nggak usah, jangan diganggu. Udah gitu doang sih. Paling keselnya cuma di situ. Tapi kan cuma yang ngejagain aja. Paling takutnya ada masalah di mana yang seharusnya tidak seperti itu, atau nggak ada gosip miring tiba-tiba digosipin yang aneh-aneh.